Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa, kita berjumpa kembali dalam ngobrol seputar Ramadan. Dan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu sedekah dan fadilahnya. Namun saya dulu akan menyapa narasumber kita, ya, yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi beliau ini nama lengkapnya Dr. Ki Haji Huseima Rauf MAG. Tempat tanggal lahir Cilelang 31 Desember 1962. Status perkawinan, ya beliau sudah menikah. Alamat lengkap Jalan Pesantren Watan Sopeng, nomor telepon 0811 462 095. Adapun riwayat pendidikan beliau yaitu SD diselesaikan di Tokare, kemudian SMP atau MTS Asadia Singkang, sedangkan Madrasah Aliyah diselesaikan juga di tempat yang sama yaitu Asadia Singkang. S1 beliau adalah Fakultas Usuluddin Perguruan Tinggi Islam Asadia Singkang, kemudian S2 UMI Makassar, dan S3 UIN Alauddin Makassar. Pengalaman kerja beliau kita kenal yaitu mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Adapun pengalaman organisasi, beliau berkiprah dulu sampai sekarang di Nahdlatul Ulama, DMI, kemudian IPI, FKUB, Forum Komunitas Umat Beragama, dan Majelis Ulama Indonesia, Sopeng. Para pemirsa, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kali ini kami akan mengetengahkan tema yaitu sedekah dan fadilahnya. Dan untuk memanfaatkan waktu, baiklah kami persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Ngobras Ramadan live di YouTube Mansat Sopeng yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita khususnya hari ini sudah berada pada hari ke-14 bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk mengisi amalia dalam bulan suci Ramadan ini, untuk kita bisa mendapatkan ampunan sekaligus mendapat ridha dan juga mendapat jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini topik yang kita ingin bahas yaitu sedekah dan fadilahnya. Jadi judul ini memang sangat menarik, temanya saat-saat sekarang ini, karena puasa Ramadan itu sangat identik dengan tindakan-tindakan sosial, aksi-aksi sosial tentunya. Namun kalau dilihat secara sepintas bahwa bulan suci Ramadan khususnya puasa itu yaitu hablum minallah ya. Tetapi setelah kita melihat kaitannya dengan keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu sempurna jika kita ini punya kepekaan sosial. Nah, termasuk
jika membahas masalah sedekah itu tidak lain, itu adalah termasuk kepekaan kita terhadap sesama kita. Ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kalau membahas sedekah pasti juga terkait dengan beberapa istilah yang sering kita dengarkan yang terkait dengan persoalan ya tindakan kita kaitannya dengan harta benda dan juga bagaimana itu tindakan kita untuk berbuat baik. Yaitu yang saya maksud itu sedekah, infak dan zakat. Kalau undang-undang ya 38 dulu itu disebut basis itu zakat, infak dan sedekah. Ya. Namun banyak perubahan-perubahan juga tapi itu undang-undang boleh berubah hanya karena persoalan teknisnya itu sehingga disesuaikan, tetapi istilah itu tetap berlaku zakat, infak, sedekah. Nah, kita dulu melihat itu karena ya, terkadang dalam pemahaman kita itu ya biasa kurang begitu mantap sehingga antara zakat, infak, sedekah itu tidak jelas. Ya. Jadi sepintas menurut pemahaman secara umum ini kalau sedekah biasanya tentang masyarakat itu biasa tindakan sosial kita untuk kemanusiaan. Biasa itu kita mau bersedekah ya kepada fakir miskin, anak yatim, orang jompo, yaitu sedekah. Ya. Tetapi sedekah ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang kaitannya dengan katakanlah harta benda tadi. Ya, sedekah itu sangat meluas. Tindakan kita misalnya untuk berbuat sesuatu, ya katakanlah itu menyisihkan barang-barang yang berbahaya di tengah jalan itu, ya menyingkirkan duri itu adalah bahagian dari sedekah. Bahkan pun di dalam hadis tabassumuka ya yahi kau sedekah. Anda senyum terhadap saudaramu itu juga bahagian dari sedekah. Di sedekah ini tentu tidak meluas pengertiannya. Yang penting adalah tindakan kita untuk berbuat baik dan demi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau infak, ya kalau infak itu juga tindakan kita untuk sesama kita yang terkait dengan katakanlah tadi kalau saya katakan itu aksi sosial. Ada harta benda kita diserahkan kepada sesuatu yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, punya manfaat, itu adalah infak. Tapi infak ini tentu agak terbatas dibanding dengan pemaknaan sedekah yang selama ini kita pahami, karena misalnya cuma berinfak ke masjid, berinfak ke madrasah, ataukah ya aksi-aksi sosial lah juga termasuk untuk kemaslahatan umum. Itu biasa itu diistilahkan yaitu infak. Nah, tetapi kalau dilihat kedua istilah ini setelah kita mengkaji dalam buku, dalam fikih khususnya, ya ini meluas juga pengertiannya, karena infak bisa berarti zakat. Ya. Sedekah juga bisa bermakna zakat. Jadi, terserah dari arahnya itu. Ini kan sudah dikaji oleh para mufassir kita, para ahli ya, fikih. Ulama kita itu sudah mengkaji sedemikian rupa. Kenapa? Misalnya saja ya, kita berikan contoh. Ya, masalah zakat itu husnin amwalihim sedekah. Itu tidak dikatakan husnin amwalihim zakat. Jadi ternyata kalimat sedekah di sini juga bermakna yaitu zakat. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan ya, baik harta benda maupun juga jiwa kita suci dari ya pelit atau kekikiran. Ya. Tentu ayat lain juga ada, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin, dan seterusnya itu yang menjadi golongan atau asnaf yang ke-8 untuk mustahik dari pembagian zakat. Jadi itu kalau kita melihat secara melebar. Termasuk juga ya kita lihat itu pemaknaan infak
tentu juga biasa diistilahkan zakat. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, nafkahkanlah ya dari rezeki yang halal, yang suci, ya dari ke jalan Allah, maka kasabtum dari hasil profesi kita, hasil usaha kita. Ini juga bermakna itu adalah zakat. Ini Profesor Dr. Quraisy Shihab itu dalam tafsirnya mengarahkan bahwa ini adalah dalil bagi zakat profesi. Maka sebetul kalau ada profesinya sebagai guru dapat gaji sampai kepada standar nisabnya, maka tentu saja sudah diwajibkan melalui dengan ayat ini. Nah, tentu itu semua apakah dia pegawai, pokoknya ini semua yang kaitannya dengan profesi. Ya. Maka ya, kita harus pahami tentunya ya, bahwa tindakan untuk zakat, infak dan sedekah itu kesimpulannya itu adalah termasuk sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke pengertian awal tadi. Saya tentu juga mengingatkan saudara-saudara kita, seperti saya katakan tadi bahwa terkadang biasa itu antara sedekah dan zakat dicampur baurkan. Nah, semestinya dia ya berzakat karena sudah sampai kepada nisab. Ya, perhitungan katakanlah ada usaha itu ya sudah sampai menurut Yusuf Kardawi 95 gram nilainya dan sudah masuk haul ya. Dan tindakannya sesungguhnya tidak lagi bisa dalam artian sedekah, karena kalau hukumnya itu sedekah dalam artian awalnya aslinya tadi ya sebelum masuk di zakat itu kan bebas, kita tidak ada ikatan berapa jumlahnya dan tidak dihitung itu apa sampai ini termasuk itu sebenarnya infak dalam artian juga itu bebas kita ya. Sehingga yang sangat tegas dalam undang-undang itu yang pemaknaannya zakat, karena zakat ini sangat terukur dan memang kalau tidak terukur sangat berbahaya. Jangan kita ini misalnya sudah sebenarnya kita hitung itu sudah sampai pada nisab dan haulnya ya, ada masjid dibangun di samping rumah kasih 100.000, mungkin ada juga anak yatim kasih 100.000 dan seterusnya. Itu tindakan kita seperti itu yang semestinya mungkin wajibnya kita ini punya zakat 1 juta, tapi karena hanya dibaca-baca begitu tadi tidak terukur, tidak terkontrol ya, yang hasilnya itu cuma mungkin 500.000 salah habis itu. Jadi berarti kita ini berutang 500.000 juga. Nah, berarti ini jadi masalah nanti. Maka oleh karena itu persoalan zakat sebenarnya kalau kita mau aman betul, tidak perlu kita ambil tindakan-tindakan sendiri. Hitung betul baru diserahkan. Ada amil zakat tentunya seperti itu. Bukan dikatakan di sini bahwa tidak sah. Tentu tidak. Cuma dikhawatirkan yang karena kita baca-baca begitu tidak sampai standar ya, lalu sudah kita berhenti padahal wajibnya 1 juta misalnya ya. Tidak sama kalau infak atau sedekah. Kalau sedekah berapa saja dan tidak juga ikatan ya. Ada yang perlu juga saya jelaskan di sini karena kaitannya dengan sedekah ya atau infak yang tidak begitu terukur seperti zakat ya, yang berpotensi itu mengeluarkan infak atau sedekah ya. Yang kami masuk infak sedekah yang tidak masuk pada level zakat tadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama yang telah mengeluarkan zakatnya karena sampai nisab dan haulnya. Kenapa ini? Karena ini orang memang banyak awannya ya, karena termasuk orang hartawan jadi termasuk dianggap pikir itu kalau sudah saya keluarkan zakatnya infak tidak ada lagi, berarti ini masih apa ya, masih bermasalah nanti. Kenapa tidak ya? Yang kedua, orang yang tidak sampai kepada nisab ya
tetapi tidak ada juga tidak sampai kepada haul, artinya orang tidak wajib berzakat karena tidak sampai perhitungannya itu. Maka inilah dihimbau, kalaupun Anda tidak berzakat, maka berinfaklah. Ya, berinfaklah berapa saja. Nah, jadi dua kemungkinan. Ya, orang yang tidak sampai pada kadar zakat, ya harta bendanya tetap karena mau dapat itu keutamaan dalam bulan suci Ramadan khususnya misalnya. Dan juga orang yang telah mengeluarkan zakat tetap dihimbau, ada tetangganya yang fakir miskin misalnya bisa secara dikasih, ada masjid dibantu infak, ya itu tentu yang diharapkan karena di dalam Al-Quran itu sangat banyak yang menjadi dalil-dalil tentang keutamaannya. Hasinu, misalnya dari hadis saya itu sampaikan, hasinu amwalakum bizakah, sucikanlah harta bendamu melalui dengan zakat. Wadau mardakum bisodakah, dan obatilah penyakit-penyakitmu itu, orang sakitmu dengan sodakah. Wadafa'u al-bala, ya bidoa, dan tolaklah bala, musibah, bencana itu melalui dengan tentu doa-doa. Itu manfaatnya. Malah itu kalau sedekah tadi, ya, walaupun kita ini agak lama-lama tapi ingin bersedekah, menggembirakan orang, ya itu dalam hadis Nabi setengah jelas. Ya sedekah tadfa'u sab'ina balaan. Sedekah itu ya bisa menolak sampai 70 bencana atau bala yang akan menimpa kita itu. Ya, dan juga sebaliknya kalau kita ini terlalu bakhil, tidak ingin mengeluarkan baik infak, sedekah, apalagi zakat. Di dalam Al-Quran itu, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atallahum fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah dikira orang-orang yang terlalu kikir tidak mau mengeluarkan harta bendanya sebahagian melalui dengan 3 alternatif itu tadi, itu adalah jangan dikira bahwa itu adalah kebaikan. Bal huwa syarrun lahum, bahkan pun itu adalah keburukan. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan nanti di lehernya di hari kemudian. Ya. Jadi ini tentu menjadi azab tentu bagi orang yang sangat kikir. Maka melalui dengan tentu momentum bulan suci Ramadan ini, walaupun tentu tetap kita dituntut untuk melaksanakan ibadah maliyah itu tadi di luar bulan suci Ramadan, tetapi sangat baik menurut ulama kita jika kita targetkan ya diselesaikan saja di dalam bulan suci Ramadan untuk tahap-tahap haul yang kita alami saat sekarang ini. Jadi ini barangkali yang menjadi awal dari topik kita, karena hanya ada dialog untuk ini, maka pada kesempatan ini kami sudahi dulu. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi pemaparan materi yang disampaikan tadi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Ki Haji Husain Rauf MAG. Tentu dalam hal ini ada beberapa hal yang kita bisa jadikan sebagai perbendaharaan buat kita, dan kita bisa berikan makna dan juga dapat memahami, tapi tidak menutup juga kemungkinan mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami, sehingga kami membuka dialog kepada para pemirsa. Silakan berikan masukan atau pertanyaan. Dan namun sebelum itu kami dulu memberikan suatu gambaran bahwa sesuai dengan materi yang disampaikan tadi oleh narasumber kita, pada intinya itu di sini ada 3: zakat, infak, sedekah. Kemudian ini sedekah memiliki makna yang cukup luas, ya, karena di samping kita memberikan harta juga, selain juga harta, mungkin senyum juga termasuk sedekah, ya begitu. Ini beda mungkin dengan infak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa infak itu termasuk juga zakat, sedekah juga, ya, sedekah juga yang kita sumbangkan atau berikan kepada orang lain. Namun
Namun tidak ditentukan kalau bedanya zakat dengan infak dan sedekah. Kalau zakat itu terukur, ya ada kadarnya. Sedangkan infak dan sedekah itu tidak ada batasnya. Ya, berapa saja yang kita mau. Seperti itu mungkin Ustaz. Ya, ya. Namun dalam hal ini kami dulu akan sudah ada Ustaz ini pertanyaan yang masuk. Ini jika seorang anak bersedekah, ini ada anak dalam artian ini Ustaz, ini mungkin belum balik, ya karena ini dihubungkan dengan uang jajannya. Jika seorang anak bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada bapak dan ibunya? Demikian mungkin Ustaz, mungkin ini bisa diberikan gambaran Ustaz, silakan. Iya. Jadi ya ini menarik sekali ini pertanyaan ini. Anak-anak katakanlah beramal. Ya. Jadi secara umum ulama kita itu mengatakan namanya anak yang masih bertanggung jawab adalah orang tuanya. Sehingga sering saya dengarkan juga itu supaya mudah dipahami, kalau anak-anak itu katanya belum punya rekening sama kita. Ya, kenapa? Kalau dia bertindak, apakah tindakannya baik atau buruk, masuk di rekeningnya, seandainya dia nggak rekening itu pada orang tuanya. Tetapi bukanlah berarti pemaknaannya ini sia-sia saja, karena itu bisa dia antara kedua-duanya itu mendapat suatu keutamaan dan kemuliaan dari Allah. Pertama, anak ini sudah terlatih, dididik. Saya rasa tidak muncul begitu saja. Mungkin karena orang tuanya juga sering memperlihatkan sikap kemurahannya kepada sesamanya itu, ya bagaimana itu merangsang mereka sehingga ikut-ikut juga. Jadi apa yang dia lakukan itu anak-anak menjadi anak-anak yang saleh. Nah otomatis kesalehannya ini juga apa yang didapatkan itu anak-anak otomatis masuk juga sama orang tuanya. Kesannya kepada anak-anak berarti anak ini akan menjadi anak saleh dan salehah. Jadi tidak sia-sia, malah justru seperti itulah sebenarnya yang kita harus didikkan kepada anak-anak kita. Ya. Seperti itu. Jadi di samping memberikan pembelajaran kepada anak kita supaya melatih biar bersedekah, ya, begitu pula tetap orang tuanya juga mendapatkan pahala. Jelas ya. Itu. Iya. Kemudian juga Ustadz, ini ada satu hal juga saya ingin sampaikan bahwa ini biasa dalam pemaknaan itu mungkin ini karena ada biar bagaimana ada kaitannya juga dengan zakat. Itu kalau dalam hal ini Ustadz itu ada hadis mengatakan bahwa zakatul fitr itu umatun lil masakin wa tukhratun lis-shaim. Ya, zakat fitri itu ya kan saya menggunakan kata-kata fitri. Zakat fitri itu adalah pembersih makanan bagi orang miskin dan pembersih bagi orang yang berpuasa. Nah, tentu dalam peruntukannya ini Ustaz bagaimana kira-kira apakah bisa disamakan dengan zakat mal bahwa bisa digunakan untuk kepentingan lain selain orang miskin? Karena di sini hadis penekanannya untuk orang miskin. Nah, bagaimana kira-kira Ustaz? Ya, bagus. Jadi kaitannya dengan zakat fitrah dengan zakat mal. Ya. Kalau zakat mal itu ya seperti zakat pertanian, zakat emas, tijarah dan sebagainya. Kalau zakat fitrah yang kita itu laksanakan berkaitan dengan bulan suci Ramadan, namanya di akhir-akhir jalan Lebaran. Nah, yang dipertanyakan di sini masalah prioritasnya itu apa? Karena tadi ya tuhuratal liswaimi wa tu'matal masakin, pembersih bagi orang berpuasa dan juga pengenyang bagi orang miskin. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dipungkiri. Jadi sesungguhnya kalau kami lihat banyak kitab, ya kitab fikih itu fikih Islam wa adillatuh yang dikarang oleh Bapak Suhaili, termasuk Fikih Wali Muhammad Bakir Ismail itu, dan kitab-kitab lainnya tidak terlepas dari ikhtilaf ulama. Tetapi ya, Imam Asy-Syafi'i dengan golongannya memasukkan saja bahwa zakat fitrah masuk pada pembagiannya asnaf samaniyah. Hanya saja rata-rata ulama kita kalau khusus zakat fitrah itu sangat menjadi prioritas ini fakir miskin.
senada dan relevan dengan itu tadi hadis. Jadi tetap juga mengatakan ya tetap masuk di asal sanadnya, itu golongannya di situ, tetapi tetap menjadi prioritas ya untuk fakir miskin, karena itu yang menurut hadis Rasulullah. Karena kalau hanya terpaku dengan itu kan sebenarnya itu zakat fitrah juga termasuk potensi sangat besar ya. Kalau hanya itu saja ya, mungkin ya masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dari zakat. Itu tentu ya, menurut ulama kita ya hanya menjadi prioritas lah, sehingga sangat menjadi penting untuk fakir miskin, tapi tidak berarti ditutup kemungkinannya itu asnafus sanawaniyah yang lainnya itu tadi, lil fuqara wal masakin wal amil mu'allafah ya wal gharimin wa fi sabilillah wa sabil. Sehingga tindakan kita di shopping itu ya dibagi seperti itu, ada porsi-porsi bagi berganda. Dulu itu ya dikasih 4 untuk fakir miskin ya. Tapi walaupun itu tidak ditutup untuk yang lainnya, itu barangkali jadi mungkin itulah yang sempat kami paparkan pada pertemuan kita kali ini, dan demikianlah tadi pertemuan kita dalam ngobrol seputar Ramadan, dan kita insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu dan di tempat ini pada hari-hari yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.